Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabi Ni'matillahi Al-A'la, NIM 221110303015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang tradisi sosial keagamaan seputar kematian dan hari raya. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu talqin. Talqin adalah sebuah tradisi dalam Islam yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Tradisi ini melibatkan memberikan nasihat atau pengingat kepada jenazah mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Meskipun tradisi ini bukan bagian dari ritus wajib Islam, namun banyak umat Islam yang mengamalkannya sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal atau si jenazah tersebut. Tujuan talqin ini adalah untuk memberikan pengingat pada jenazah tentang dasar-dasar iman dan amal ibadah yang akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, talqin ini bertujuan dianggap sebagai bentuk doa bagi keampunan dosa-dosa jenazah dan sebagai sarana untuk mengingatkan orang-orang yang masih hidup tentang pentingnya mengamalkan ajaran Islam. Isi dari talqin ini umumnya mencakup pengingat mengenai dua kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dasar-dasar ajaran Islam. Penting untuk dicatat bahwa praktek-praktek seperti talqin dapat bervariasi di antara komunitas muslim dan ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama mengenai tingkat kewajiban atau rekomendasi dari tradisi ini. Meskipun demikian, banyak orang menganggap bahwa talqin ini sebagai suatu amalan baik yang dapat menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan terhadap ajaran agama. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kemenyan. Dalam tradisi Islam, penggunaan kemenyan ini tidak dianggap sebagai praktik yang disyariatkan atau dianjurkan secara khusus dalam konteks kematian. Islam memiliki tata cara dan aturan sendiri terkait dengan upacara pemakaman dan kematian, dan penggunaan kemenyan ini tidak termasuk di dalamnya. Namun, terdapat beberapa tradisi atau kebiasaan lokal yang mungkin memasukkan penggunaan kemenyan, tetapi ini bukan bagian dari ajaran agama Islam yang murni. Kemenyan ini biasanya dalam kebudayaan di sekeliling kita. Kemenyan ini ditabur di atas kuburan bersamaan dengan bunga-bunga. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, ini bukan syirik, pokoknya tergantung dengan niatnya. Semuanya itu kalau di hadis sih biasanya bunyinya tuh innamal a'malu binniyat gitu. Oke, yang ketiga ini adalah tahlil. Tradisi tahlil ini dalam Islam merujuk pada amalan membaca kalimat-kalimat tasbih dan doa-doa tertentu dengan tujuan memberikan penghormatan dan mendatangkan rahmat kepada orang yang telah meninggal. Tahlil ini seringkali diadakan sebagai bentuk duka cita, mengingatkan kematian dan memberikan doa untuk keberkahan dan keselamatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Tahlil ini biasanya diadakan dalam bentuk majelis atau pertemuan di rumah keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau di masjid. Tujuan utama tahlil adalah untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan mendatangkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual bagi keluarga yang ditinggalkan. Tahlil ini merupakan suatu bentuk amalan keagamaan yang dianggap baik dalam Islam, dan banyak komunitas muslim di seluruh dunia ini mempraktikkannya sebagai ekspresi kasih sayang dan perhatian terhadap mereka yang berduka. Meskipun tahlil tidak termasuk dalam rukun Islam, namun merupakan amalan yang banyak dianjurkan dan dihormati dalam tradisi umat Islam. Oke, yang keempat adalah selamatan. Tradisi selamatan atau kenduri dalam Islam adalah bentuk acara perayaan atau upacara yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur dan doa untuk keselamatan atau kesejahteraan. Meskipun tidak ada instruksi langsung dalam Islam tentang selamatan, banyak komunitas muslim mengadopsi tradisi ini sebagai bagian dari budaya lokal mereka. Tradisi ini seringkali diadakan dalam berbagai konteks, termasuk peristiwa kehidupan dan kematian. Tradisi ini dapat dimaksudkan juga sebagai cara untuk merayakan kehidupan orang yang meninggal dan mengingatkan keluarga dan teman-teman tentang pentingnya bersyukur atas nikmat kehidupan. Penting untuk diingat bahwa praktik selamatan dalam konteks kematian dapat bervariasi di antara berbagai komunitas muslim. Beberapa keluarga mungkin lebih mementingkan doa dan bacaan Al-Quran, sementara yang lain lebih menekankan aspek berbagi makanan dan kesyukuran.
Tradisi ini mencerminkan keragaman budaya dan sosial dalam umat Islam di berbagai wilayah. Yang kelima adalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini adalah merupakan tradisi dalam Islam yang melibatkan mengunjungi makam atau kuburan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk ibadah dan menunjukkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal serta sebagai pengingat bagi mereka yang masih hidup tentang akhirat dan kehidupan setelah mati. Ziarah kubur ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendoakan orang yang telah meninggal. Tujuan dari ziarah kubur ini adalah untuk mengenang kebaikan dan jasa orang yang telah meninggal, memohonkan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka, serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah tentang tradisi seputar hari raya. Yang pertama adalah Lebaran. Lebaran atau hari raya dalam Islam adalah momen-momen penting yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dua hari raya utama dalam Islam adalah Idul Fitri, hari raya puasa, dan Idul Adha atau yang biasa disebut dengan hari raya Kurban. Tradisi sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh umat muslim saat hari raya Idul Fitri adalah sholat Id, zakat fitrah, maaf-maafan, dan mengunjungi keluarga. Sedangkan saat hari raya Idul Adha, tradisi sosial dan keagamaan yang dilakukan adalah seperti sholat Id, kurban, pembagian daging kurban, dan seterusnya. Seperti zakat dan sedekah, ziarah dan silaturahmi, perayaan kebaikan dan pengorbanan. Perayaan hari raya dalam Islam tidak hanya merupakan momen ibadah, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial seperti solidaritas, kepedulian sosial, dan perdamaian. Masyarakat muslim merayakan hari raya dengan memperkuat ikatan antara sesama dan memperdalam makna toleransi, kasih sayang, dan kedermawanan. Oke, yang terakhir adalah halal bihalal. Halal bihalal ini adalah tradisi sosial dalam Islam yang biasanya diadakan setelah hari raya Idul Fitri atau sebulan setelah bulan Ramadan. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan silaturahmi, serta memperbaiki hubungan antar individu yang mungkin perlu diperbarui atau diperbaiki. Sekian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.